kelompok 8 hadir semua? Hadir, Pak. Dengan judul aplikasi pemesanan kelas menggunakan algoritma dasar pemrograman. Pada kelompok 8 sama dengan yang sebelum-sebelumnya, kita bagi 3 sesi. Sesi pertama sesi presentasi, sesi kedua tanya jawab, sesi ketiga penutup. Baik, Pak. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke sesi pertama. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Arif dan kepada teman-teman semua yang sudah hadir di presentasi kami. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Teguh Firmansyah, lalu teman saya Gustian, Irfan, Fadilah, dan Syarilah. Untuk teman-teman tidak usah khawatir ya, kami presentasinya tidak akan terlalu teknikal kok. Jadi nanti kalau ada yang tidak diketahui langsung tanyakan saja. Sebelum presentasi, kami mau tanya dulu dong. Teman-teman sering ini nggak kerja kelompok di kampus? Sering. Pernah mengalami ini nggak? Udah nanya sama teman misalkan, kita kerja kelompoknya di lantai 4 yuk, ruang 402. Nah, pas sampai sana, ternyata kelasnya udah diisi orang lain. Pernah gak? Nah, itu juga hal yang kami alami. Jadi, kami di sini membuat aplikasi pemesanan kelas. Boleh di ketujuan? Kan nyebelin banget kan kalau udah capek-capek naik tangga. Kan kadang kalau di lantai 3 nggak bisa pakai lift, kita udah naik ke lantai 3, kelasnya dipakai, nyebelin kan? Jadi kita cuma kayak jalan-jalan aja kayak di museum, udah capek-capek naik tangga, nggak taunya kelasnya dipakai. Sumpah kita ngerasa kalau masalah ini tuh harus diselesaikan ya teman-teman. Maka dari itu kami membuat aplikasi ini supaya nanti teman-teman bisa langsung melakukan pemesanan atau booking kelas, supaya nanti kalau misalkan teman-teman naik misalkan ke lantai 3 ruang 302, ternyata udah diisi, nanti nggak perlu debat, kita yang duluan booking, nanti tinggal ditunjukin aja pakai aplikasi ini, langsung ketahuan, nggak perlu debat-debat lagi. Oke, langsung kita mulai aja ke output pertama. Oh iya, kami lupa menjelaskan sebentar. Bahasa pemrograman yang kami gunakan untuk aplikasi ini adalah C++ ya teman-teman. Baik, kita mulai ke output pertama. Nah, output pertama ini adalah menu untuk membooking ruangan atau kelas. Untuk flowchart-nya sendiri akan saya jelaskan di sini. Pertama, teman-teman bisa pilih mau ruang kelas berapa. Nah, sebagai contoh di sini ruangan tersedia dari ruang 1 sampai 60. Jika teman-teman memasukkan angka lebih dari 60, maka hasilnya tidak valid. Tapi jika misalkan teman memasukkan 22, nah nanti akan muncul pemberitahuan apakah kelas sudah dipakai atau belum. Jika kelas sudah dipakai, maka akan ada pemberitahuan yaitu kelas sudah dipakai. Jika belum, nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan fakultas, prodi, dan nama kelas. Lalu data itu akan tersimpan di dalam record.dat. Lalu akan menampilkan bahwa teman-teman berhasil membooking kelas. Kalau lewat omongan dong, kayak nggak ngerti kan? Kayak bingung kan? Nah, maka dari itu akan kami langsung presentasikan. Untuk Mas Fadilah, saya beri waktu dan kesempatannya untuk mendemokan. Ya, baik, Mas Gu. Bentar ya teman-teman. Gak apa-apa kan saya sambil duduk? Maaf ya teman-teman, soalnya ya gini. Nah, di sini akan muncul aplikasi pemesanan kelas menggunakan C++. Misalkan kita ingin pilih menu K1, booking kelas. Nah, akan muncul Ya, enggak. Bentar, pada Mas. bagian Teman-teman kasih sugesti dong. Kelasnya mau nomor berapa? Iya. 1 sampai 60 ya. Jangan lebih. 60, boleh. coba angka 60 ya. Nah, Fakultasnya? misalkan fakultas kita itu
capacity. Prodinya mau apa? Oh, SI boleh. Kelasnya mau apa? Misal kelas kita sekarang ya. Satu B aja deh. ICT 1. Nah, Kelas sukses di booking. Terus misalkan kalau misalnya kita Mas, udah dulu Mas. Mas, udah dulu lanjut dulu. Oke. Oke, boleh dilanjut lagi ke PPT. Oke, siap. Di slide Mas. Nah, untuk selanjutnya, untuk output ini jika teman-teman selesai membooking kelas lalu memakai kelasnya untuk kerja kelompok misalkan. Nah, jika sudah selesai kerja kelompoknya, teman-teman dapat menghapus data yang tadi teman-teman sudah booking. Misalkan ini kelas 15. Nah, kalian udah selesai pakai ruangan nomor 15, tinggal dihapus. Jadi nanti orang lain bisa membooking. Boleh ditunjukkan Mas Fadilah? Baik. Bentar ya. Di sini saya akan menunjukkan pada bagian update-nya. Nah, misalkan kita ingin menghapus bookingan yang tadi yang berada di pilihan 60. 2. Nah, kita harus tahu dulu nih teman-teman, kita itu booking di kelas mana? Iya. Kan kita ngebooking di kelas 60. Dulu. Nah, kita hapus dong. Nah, menghapus data kelas 60, data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya bagaimana Udah, kita untuk mengecek informasi terlebih dahulu? Oke. Mengecek informasi kelas, apakah kelas itu udah dihapus atau belum? Kita cek kelas itu pada pilihan menu nomor 2. Misalkan tadi kan seharusnya udah dihapus itu kosong dong. Nah, kita ngecek angka nomor kelas yang harusnya udah dihapus pada bookingan tersebut. Nah, kelas tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena tadi sudah dihapus ya teman-teman. Kalau misalkan belum dihapus, nanti akan muncul data seperti tadi, yaitu sudah di-booking oleh fakultas apa, prodi apa, dan kelas apa. Itu itu juga disebut dengan metode CRUD. Ya. CRUD itu apa? CRUD adalah create, update, delete. Dan disclaimer, kita itu nggak masukin data tersebut ke dalam database karena kita menggunakan C++ saja. Jadi di database kita nggak gunain database. Boleh lanjut ke PPT lagi? Oke, ini untuk output yang terakhir ya. Misalkan teman-teman udah beres kerja kelompoknya dan sudah beres memakai kelasnya. Lalu tiba-tiba di depan udah ada orang nih, udah nungguin. Supaya gak ribet, harus hapus dulu. Teman-teman bisa langsung mengubah data yang sebelumnya. Sebelumnya kan FICT, bisa dijadi menjadi keperawatan, manajemen atau apapun yang teman mau masukkan. Boleh dicontohkan oleh Mas Fadil? Berarti harus booking dulu ya? Kita harus booking. Karena tadi data kelasnya sudah dihapus, jadi akan kita booking ulang dulu, lalu kita coba ubah atau update. Kalian mau booking nomor kelas berapa nih? Biar enak gitu. Berapa? Berapa? 25 ya? 25 boleh. Kelas kamu berada di gedung B. Kita ke ICT fakultasnya. Sebenarnya ini menggunakan teks kapital maupun kecil juga bisa ya. Prodi informatika sekarang. Dan kelas ICT 1. Kelas sukses. Misalkan kita pengen update data kelas. Update data kelas yaitu kita pilih angka 1. Misalkan, kenapa kita update data kelas? Karena ada kelas lain ingin ngebooking kelas kita gitu teman-teman.
sudah menunggu. Jadi misalkan kalau kelas lain sudah nunggu, kita tinggal update kelas menggunakan ini. Supaya tidak ribet. Anak FKS sekarang. Sorry. Masukkan nomor kelas. Harusnya tadi mic satu lagi ke Mas Fadil ya. Fakultas baru berarti fakultas FKS. Karena anak FKS sudah nunggu kelas ini. Prodinya yaitu kesehatan. Request dong Mas Fadil kelasnya 1 jet bisa gak? 1 jet. Iya. 1 jet. Iya. 1 jet. Ini. Jet bisa gak? Oh, begini. Iya. Coba. Nah, Oh, keluar sorry. ke enter 2 kali. Kita nah, dan dulu ya kelasnya. Yang tadi aja langsung dihapus Mas. Oke. Langsung diupdate aja. Coba nomor 1 jet. 1 jet tadi ya. 25. 25 Bang. Oh, 25. Iya. Maaf. Ini aja booking kelas baru aja. Atau enggak ubah yang tadi aja Mas, enggak apa-apa. Kita cek dulu kelas 25 tadi. Nah, ini contoh kalau kelasnya udah di booking terus kalian mau booking ya teman-teman. Jadi tidak bisa. Karena kelas itu tadi digunain untuk sekarang. Iya. Karena digunain, kita coba buat edit penggunaan kelas itu. Update nomor kelas. 25. Bahkan kelas baru tadi apa? CPS. KS. Prodi. Bener. Fakultas. Kelas 1X aja deh Mas, ganti. Kelas 1. Oke. Kelas baru itu kan 1 ya. Nah, ini teman-teman, jadi jika sudah diupdate maka akan berubah. Boleh dong dikasih tahu Mas yang sudah diupdate di nomor 2. Nah, kita bagaimana caranya buat cek informasi itu? Step 2, nomor kelas, yaitu misalnya tadi kan awalnya itu 25. Jadi nomor kelasnya itu 25, cuma diganti fakultas. Nah, ini yang sudah diubah tadi kan FICT. Sekarang menjadi nurse dan kelasnya 1. Sesuai data yang tadi kita masukkan. ya, karena sudah di-update. Boleh dikasih lihat Mas Fadil kalau keluar dari aplikasinya dong? Oke. Misalkan kita keluar dari aplikasi itu harus pilih menu nomor 5. Nah, ini teman-teman, jika teman-teman sudah memakai aplikasinya dan ingin keluar maka akan muncul menu ini atau notifikasi ini. Baik, boleh lanjut ke PPT. Langsung ke yang ingin ditanyakan dulu Mas. Yang ingin ditanyakan dulu. Ada nomor yang belum kita sampaikan. Sebelum mengakhiri presentasi, apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Datanya hilang nggak kalau udah kita input? Kebetulan datanya tadi saya ingin menjelaskan, tapi ini ya Pak. Oh, boleh. Bentar Pak. Nggak hilang sih. Datanya itu masuk pada sini ya Pak. Simpan dalam data apa? File? Oh. Bukan, tapi dalam program C++ ini masuknya kepada pengalokasian kelas. Nah, Kalau kita panggil, kalau udah kita input nih, kita panggil ulang, bisa ya? bisa Pak. Bisa Pak. Tadi kan sudah coba opsi keluar dan data masih ada Pak. Berarti bisa di insert, Bisa. update, Bisa. Create, update, delete. Maaf teman. Buktikan. Boleh. Update. Ini kan sebelumnya di nomor kelas 25. Boleh coba keluar aplikasi Mas. Nah, kita update ya. Keluar aplikasi terus cek lagi. Oh, keluar aplikasi. Bentar. Nah, Nah, ini kan sebelumnya Enter. udah dikeluarin. Kita coba running lagi. Kita cek alokasian kelas. Nah, tetap masih ada, Pak. Masih ada Pak. Tapi berubah nggak ya? Enggak, tetap yang data tadi Pak. Kalau misalnya sama berubah ini misalnya, Bisa, Pak. Bisa di update tadi Pak. ya coba aja. Coba. Kita edit penggunaan kelas.
pilih menu nomor 4 Pak, yaitu kita pilih menu nomor 1 terlebih dahulu, yaitu update kelas. Misalkan nomor yang kita ingin update itu nomor 25 yang tadi. Nah, kita buat fakultas baru. Karena tadi FHS, kita gunain fakultas FMB. Misal, sebenarnya maupun teks kecil besar juga nggak apa-apa. Prodi baru yaitu manajemen. Manajemen tulisan gitu. Manajemen. Nah, kelasnya 1T. 1P. Ya, boleh. Nah, update kelas data telah sukses. Boleh cek di Dan kita cek terlebih dahulu pengalokasian kelasnya. Nah, berubah, Pak. berubah Ya. Pak. Tadi siapa yang mau bertanya? Oke, Kak. Oke, maaf sebelumnya izin bertanya. Iya. Tadi kan kalau mau membooking kelas kan mesen kan nulis kelasnya dulu kan, Iya. kayak tadi 25 gitu. Iya. Nah ternyata di situ tuh udah ada yang ke-booking, terus kita masukin lagi nih kelas, misalkan 12, Oh, iya. udah ada yang nge-booking lagi. Nah bagaimana kita tahu kelas mana aja nih yang kosong, yang isi gitu? Oh, bisa dicek di bagian yang pengalokasian kelas tadi, Kak. Boleh ditunjukkan? Jadi kelas yang belum dipakai gitu ya. Iya, Iya. jadi biar Jadi- nggak berkali-kali masukin. Boleh tunjukkan, Mas? Nomor 3. Nomor 3. Kalau ngecek informasi kelas itu nomor 2. Oh iya. Boleh, boleh. Maaf, maaf. Karena tadi angka 25 kelas nomor 25 itu udah dipakai, kita harus cek dulu nomor 25 dipakai atau belum ya. Nah, ini. Berarti kalau misalnya muncul ini, berarti kelas itu lagi dipakai. Jadi nanti teman-teman sebelum booking bisa cek dulu, misalkan saya mau pakai ruang kelas 25. Nah, boleh dicek dulu di bagian nomor 2 apakah sudah dipakai atau belum. Jika memang belum, baru boleh di booking. Mas Fadil, coba tunjukkan kalau kelasnya yang belum dipakai dong. Sebentar ya. Kita cek, pilih nomor 2. Misalkan kita pilih kelas 1. Boleh. Nah, kelas jadi Nah, jadi belum di booking. Di booking. Berarti istilahnya kosong. Bagaimana, apakah memuaskan jawabannya, Kak? Oke. Oke. Ada lagi? Apa ada yang boleh? Izin bertanya. Ya, Kak. Ini ada batas waktunya nggak sih? Kalau misal mau ini booking? Waktu apa? Penggunaan kelas. Iya, menggunakan kelas. Tidak, Kak. Jadi selama belum dihapus atau diganti dengan kelas lain, maka datanya akan tetap ada. Terus kalau misal nih kan mau booking nih hari ini, Iya. terus lupa nggak ngehapus ini tuh apa sih? Iya, datanya. Terus besok juga masih di booking gitu, kelasnya masih. Iya. Oh. Oke. Oke. Iya, masih tersimpan. Selama nggak ada orang yang ingin nge-booking kelas itu, Iya. bakalan kesimpan terus. Sampai kapan? Tergantung orang, misalkan kelas lain pengen nge-booking kelas ini, ya berarti data itu harus dihapus dulu dong. Jadi kalau bisa jangan teledor ya. Kalau selesai langsung hapus. Ya. Apa ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Maaf, Pak, mic-nya. Ya. Kak. Izin bertanya, tadi kan kalau misalnya mau masukin nama kelas itu harus banget pakai bahasa Inggris atau boleh pakai bahasa Indonesia juga? Oh, bebas. Kayak nurse gitu. Bebas. Kalau mau pakai keperawatan boleh, nurse boleh, kebidanan boleh, informatika pakai teks kecil, angka kecil juga bisa. Ya. Coba dipraktekkan. Misalkan kita contohkan. Pakai bahasa Cina boleh kalau kalau bisa. Iya dong, Jerman. Pengennya bahasa Sunda. Kita yang nggak tahu, Pak. Boleh pakai huruf kecil terus Indonesia. Yang ini pakai bahasa Inggris aja, Mas Fadil. Informatik. Coba kelasnya di kelas. Ya.
Nah, bisa ya Kak? Apakah jawabannya sudah memuaskan? Makasih. Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Udah. Mas buka dulu, Mas. Ya, terima kasih Kak. Bisa. Mau diisi huruf acak juga bisa. Mas Fadil, ini ada yang bertanya lagi. Coba satu kali lagi boleh Pak? Untuk mencoba satu kali lagi ada yang bertanya. Coba kalau datanya diisinya acak Mas Fadil bisa gak? Isinya acak. Iya. Oh iya. Booking kelas. Kalau misalnya di sini kan menunya ada 1 sampai 5. Kalau misalnya angka 6 itu enggak ada. Nomor menu yang dipilih tidak sesuai. Karena enggak ada. Validasi ya. Iya. Langsung penutupan aja udah kelamaan. Apa? Langsung penutupan aja udah. Oh iya. Mas, HP-nya Mas. Ke kesimpulan Mas. Kesimpulan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah mau bertanya. Intinya kami membuat aplikasi ini karena datang dari keresahan kami sendiri, yaitu jika mau kerja kelompok, tapi kadang kelasnya dipakai. Jadi kami coba daripada cuma mengeluh, kelompok kami coba mencari solusi dengan membuat aplikasi ini. Maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaannya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.